Oke, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Kembali lagi untuk malam hari ini kita akan live di akun official Vidaview Apartemen Ciputra Group Makassar. Malam hari ini kita akan mengangkat tema yang sangat menarik tentang motivator. Bagaimana kita bisa mendefinisikan arti suatu sukses, dan akan dijelaskan nanti oleh seorang narasumber hebat kita atas nama Bapak Haji Agus. Beliau adalah putra asli Sidrap, seorang entrepreneurship, dan sekarang menjabat posisi Direktur 4 Diamond Gold Lion Tien Syariah, seperti itu. Jadi teman-teman, tidak rugi banget di malam hari ini teman-teman meluangkan waktunya untuk menonton live kami di malam hari ini, karena akan mendongkrak semangat dan motivasi teman-teman pada saat menonton live hari ini. Seperti itu. Dinantikan untuk dari Bapak Haji Agus bisa langsung mulai gabung di live malam hari ini. Oke, untuk menyingkat waktu, saya akan menginformasikan prestasi-prestasi apa sih yang Pak Haji Agus sudah dapatkan sampai dengan sekarang. Pak Haji telah mendapatkan prestasi reward luxury card, cash reward, yachts, plank, dan villa dalam waktu 4 tahun berturut-turut. Sebagai speaker dan trainer internasional, beliau juga sebagai owner di Capital Hotel dan Cafe, seperti itu teman-teman. Beliau juga adalah owner TNC Center Makassar. Dan yang lebih hebatnya lagi adalah beliau mempunyai jam terbang keliling dunia lebih dari 30 negara. Luar biasa teman-teman. Jadi teman-teman, di malam hari ini teman-teman akan mendapatkan motivasi dan ilmu gratis dari beliau. Luar biasa kan teman-teman. Makanya teman-teman, luangkanlah waktunya teman-teman di malam hari ini. Cukup cuma 3 sampai dengan 40 menit saja. Teman-teman akan mendapatkan wawasan lebih banyak lagi, akan mendapatkan semangat yang luar biasa untuk bisa bekerja untuk kedepannya lebih semangat lagi untuk mencari kesuksesan. Seperti itu teman-teman. Kami malam ini, kami nantikan Pak Haji Agus untuk bergabung. Mungkin Pak Haji langsung bisa minta untuk bergabung, Pak Haji. Seperti itu. Sepertinya malam ini agak menarik sekali sepertinya. Sepertinya banyak penonton yang antusias yang menunggu live malam hari ini, karena luar biasa temanya. Kebetulan juga narasumbernya orang yang sangat luar biasa, motivator sukses, seperti itu teman-teman. Tolong admin Pak Haji Agus, halo, say hi dulu Pak Haji Agus. Boleh diminta langsung bergabung Pak Haji Agus untuk meminta bergabung. Silahkan, kami tunggu Pak Haji. Kebetulan malam ini kami live teman-teman di outdoor kami. Teman-teman bisa lihat ya betapa indahnya view di Vidaview Apartemen Ciputra Group Makassar. Seperti inilah penampakan Vidaview sendiri di malam hari teman-teman. Seperti itu. Dari teman-teman yang bergabung di malam hari ini, profilnya dari dunia marketing, pengusaha, apapun itu, ketika sudah sebentar mendengarkan penjelasan dari Pak Haji Agus, teman-teman akan lebih semangat lagi untuk meraih kesuksesan. Terima kasih teman-teman, Ibu Datu, Ibu Eni, dan semuanya, Bu Nani yang terhormat, dan lain sebagainya. Teman-teman, luangkanlah waktunya, hanya sebentar saja 30-40 menit, untuk teman-teman mencari penambahan ilmu untuk di malam hari ini, untuk memotivasi teman-teman untuk bisa meraih kesuksesan. Siap Pak Gusti, terima kasih untuk bisa bergabung, luar biasa ya. Belum ada penonton aja sudah banyak, belum ada bintang tamu sudah banyak penonton, luar biasa. Teman-teman, di nonton live malam hari ini, teman-teman pasti setelah nonton live malam hari ini akan lebih termotivasi untuk menjadi sukses dan berhasil, karena narasumber kita adalah orang yang sangat luar biasa. Seperti itu teman-teman. Dinantikan ya Pak Haji. Silakan bergabung Pak Haji, meminta untuk bergabung Pak Haji. Langsung saya terima Pak Haji setelah bergabung. Oke teman-teman, dinantikan teman-teman. Bos sementara sudah mulai bergabung. Suatu motivator yang terhebat yang ada di Makassar ini. Beliau memiliki pengalaman yang luar biasa, 30 negara teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi Pak Haji.
Waalaikumsalam warahmatullahi Wah, wabarakatuh. luar biasa Alhamdulillah, malam senang hari ini. sekali malam hari ini bisa ketemu dengan orang-orang hebat tentunya di dalam acara live kita pada malam hari ini digagas oleh Vida View Apartemen. Saya sangat semangat sekali pada malam hari ini. Ya, Luar gimana Pak biasa Pak Topik? Haji. Luar biasa Pak Haji. Pak Haji luar biasa sekali penampilannya hari Oke, ini. Sangat tampan sekali Pak Haji, luar biasa. Masya Allah. Teman-teman Ya, yang ya, ya. bergabung di live malam hari ini, beliau adalah sosok yang luar biasa, sangat bisa menginspirasi anak muda, pengusaha, profesional untuk bisa meraih kesuksesan seperti itu, luar biasa. Amin, Pak Haji amin. kayaknya Ya, semangat 45 Pak Haji ya malam hari ini Pak Haji ya. Teman-teman yang nonton Pak. live pada malam hari ini, Pak Haji adalah kebetulan adalah beliau adalah penghuni di Vida View Apartemen juga teman-teman. Pak Haji adalah salah satu investor di Vida View teman-teman. Seperti itu. Pak Ya, Haji, ya, ya, ya. Ya, Pak Haji, luar biasa ya, semangat 45 Pak Haji ya malam hari ini ya Pak Haji ya, luar biasa. ya. Pak Haji malam Penuh ini dengan kan spirit. luar biasa. Pak Haji malam ini kan tema kami sangat menarik nih Pak Haji. Banyak orang tertarik sampai sore tadi banyak orang menanyakan. Luar biasa seperti ini temanya sama orang luar biasa seperti Pak Haji. Pak Haji, Ya, malam ya. ini kan kita akan mengangkat tema tuh definisi sukses. Jadi teman-teman yang nonton pada malam hari ini bisa mendengarkan secara detail lah definisi sukses menurut Pak Haji Agus seperti apa supaya kita termotivasi untuk sukses maupun kita di bidang pekerjaan yang entrepreneur maupun kita di profesional nanti akan dibantu untuk dibuka wawasannya sama Pak Haji Agus yang luar biasa ini. Seperti itu Ya, teman-teman. insya Allah. Ya. Pak Haji sedikit langsung ringkas waktu saja Pak Haji untuk malam hari ini. Sepertinya Pak Haji sudah tidak sabar sekali nih Pak Haji ya. Luar biasa. Ya, Pak ya. Haji, tadi saya sudah jelaskan beberapa prestasi-prestasi Pak Haji dan Pak Haji ini siapa. Saya sudah jelaskan tadi ke beberapa yang nonton live di malam hari ini Pak Haji. Pak Haji mungkin langsung saja Pak Haji ya. Pak Haji, awal saya minta nih Pak Haji, success story dulu Pak Haji Agus seperti apa, mulai dari profilnya seperti apa nih Pak Haji. Pak Haji langsung bisa mendirect, langsung bisa menjelaskan langsung di malam hari ini Pak Haji. Siap Pak Haji, saya persilakan Pak Haji. Oke. Ya, alhamdulillah ya. Jadi saya berasal sebenarnya dari keluarga yang sangat sederhana ya. Jadi dari dua bersaudara, kebetulan orang tua hanya adalah seorang petani. Jadi saat sekolah itu mulai dari SD, SMP sampai dengan SMA atau sederajat SMA itu hanya di dalam satu kecamatan di Kabupaten Sidrap itu Kecamatan Matampulu. Nah, nanti setelah saya kuliah itu baru menginjakkan kaki di kota besar ya, salah satu kota besar itu di Makassar. Nah, jadi mulai dari SD, SMP sampai SMA kuliah itu saya nggak pernah berprestasi. Jadi jangankan juara masuk 10 besar itu memang nggak pernah berprestasi. Ya, jadi IQ-nya itu pas-pasan ya, Pak Topik. IQ-nya itu pas-pasan. Kemudian singkat cerita, memang ya saya dari awal itu impiannya memang karena melihat kehidupan keluarga orang tua itu kelihatannya dari orang-orang yang biasa. Jadi saya merasa sebagai anak laki-laki, anak yang pertama, saya harus memiliki niat untuk mengubah kehidupan keluarga saya. Kalau bukan saya siapa lagi. Makanya impian saya ketika saya waktu itu kuliah, saya kepingin sekali ingin menjadi seorang pengusaha yang sukses. Seperti itu, Pak Taufik. Luar biasa teman-teman, baru sebut profil aja ya kita aja sudah menggebu-gebu nih, termotivasi nih. Pak Haji dari orang sederhana berjuang, berusaha untuk meraih kesuksesan, meraih mimpinya teman-teman. Teman-teman yang nonton live pada malam hari ini bisa melihatlah success story seorang entrepreneur, seorang yang luar biasa yang bisa memotivasi kita untuk meraih kesuksesan teman-teman, luar biasa. Pak Haji, langsung aja nih saya singkat cerita nih Pak Haji. Perjalanan bisnisnya Pak Haji awalnya seperti apa nih Pak Haji supaya sampai bisa seperti ini Pak Haji, seperti apa? Oke, saya banyak, jadi intinya itu bahwa orang sukses itu bukan karena mereka langsung berhasil, jadi mereka itu banyak gagal. Nah, saya singkat cerita tadi, setelah selesai kuliah, saya merantau ke Kalimantan, karena memang kebetulan saya menikah dengan orang dari Kalimantan, walaupun dia sebenarnya keturunan Bugis. Nah, di Kalimantan inilah saya merintis beberapa usaha, mulai dari warung makan, jadi seorang sarjana pertanian waktu itu di Kalimantan langsung jual sate, Pak Topik. Nggak malu, nggak gengsi saya jual sate. Ya, kemudian 2 tahun itu saya jual sate, buka warung makan, kelihatannya ya
kayaknya masa depannya dengan warung makan dengan kota kecil nggak menjanjikan. Jadi saya bangun lagi membuka sebuah bengkel-bengkel kecil ya. Walaupun saya basicnya bukan seorang ahli mekanik, tapi Siap. saya adalah pertanian. Tapi saya bekerja sama dengan orang-orang yang memiliki kompeten kemampuan untuk dalam hal bagaimana mesin dan lain sebagainya. Dan Siap, itu Pak. juga gagal. Nah, ya gagal lagi. Kemudian saya buka toko kecil, akhirnya berkembang menjadi sebuah besar. Toko-toko besar bahkan menjadi supplier untuk membantu mensuplai toko-toko kecil yang modal-modal 100 juta ke bawah. Oh, siap. Nah, itu yang saya suplai kepada banyak toko, dan artinya bahwa sampai menjadi sebuah toko yang sangat besar. Nah, disinilah saya belajar bagaimana bahwa ternyata kita itu bisa memiliki sebuah bagaimana kita bisa mengubah hidup kita, itu bukan dari orang lain, tapi kita ada kemauan. Walaupun sebenarnya kita itu mungkin beberapa kali jatuh, dan pada saat saya menjadi seorang pengusaha toko besar atau supermarket, di situ juga saya terjebak dengan utang miliaran rupiah dari salah satu bank plat pemerintah, yaitu adalah Bank BNI, saya sebutkan aja, nggak jadi masalah. Ya, Siap. saya memiliki utang ya boleh dikatakan lebih 1 miliar untuk membangun sebuah bisnis saya di supermarket. Tahun itu waktu sekitar tahun 2000. Anda bayangkan dengan pinjaman utang 1 miliar di tahun 2000 itu pasti nilainya sangat besar. Kalau sekarang mungkin pemain seperti itu, Pak Topik. Tapi Besar ternyata banget, Pak Haji, ya besar, itu ya. ya betul. Makanya saya melihat bahwa ternyata orang sukses itu pasti kita banyak gagal. Jadi saat Anda gagal, saat kita gagal itu nggak perlu khawatir. Kamu hanya perlu memulai lagi, mencoba lagi. Dengan cara yang cuman kita harus lebih cerdas. Ketika kita gagal ya kita bisa di situ belajar. Kita bisa di situ mendapatkan sebuah kekuatan untuk pembelajaran. Nah, di situ saya belajar, Pak Taufik. Ya, akhirnya saya menemukan sebuah bisnis yang tadinya tidak ada basicnya dengan saya. Maksudnya saya dari disiplin ilmu pertanian, Siap. ya kemudian saya bisa terjun ke dunia marketing. Seperti itu, Pak Taufik. Luar biasa. Ya, luar biasa, Pak. Ya. Jadi teman-teman, tadi saya ambil poin pentingnya adalah teman-teman, setiap orang berusaha Anda langsung sukses. Pasti kita jatuh dulu. Betul. Beberapa kali Betul. jatuh, tetap kita harus punya semangat, harus punya power Yes. untuk bangkit. Seperti itu. Karena Yeah. Tuhan juga tidak akan pernah buta melihat kerja keras kita. Luar biasa malam hari ini, Pak Haji. Luar biasa. Pak Haji setelah mengalami sepanjang perjalanan tersebut, kan Pak Haji sudah mendapatkan suksesnya seperti apa nih, Pak Haji? Pasti di perjalanan bisnisnya Pak Haji tidak berjalan mulus. Kendala-kendalanya seperti apa sih selama merintis bisnisnya sekarang sampai dengan sukses sekarang seperti itu, Pak Haji? Ya, saya cerita kembali. Jadi setelah tadi bisnis konvensional itu, Pak Topik, ternyata bukan itu yang membuat saya sukses. Jadi saya menjalankan Apa tuh, sebuah Pak Haji? bisnis Apa tuh? network marketing, ya. Jadi saya akan memulai Network sebuah marketing. bisnis baru, itu adalah network marketing tahun 2006. Ya, waktu itu saya masih ada di Kalimantan, tepatnya di Pulau Sebatik. Nah, di bisnis network marketing ini, sementara saya waktu itu adalah seorang pengusaha konvensional, pemilik supermarket, bahkan saya jadi ketua KNPI. Nah, Wah, Anda tahu Pak Topik, saat kita menjalankan bisnis network marketing, tanda kutip masyarakat di luar sana itu menganggap remeh. Ya, Betul, mereka setuju, Pak meremehkan, Haji, luar biasa. mereka meremehkan bisnis ini, bahwa yang ngapain Pak Haji Agus, seorang pemilik supermarket, pemilik toko besar kayak gitu menjalankan bisnis network marketing. Ya itu kan bisnis, katanya mereka, tanda kutip, mereka tidak mengerti bahwa ternyata bisnis ini punya potensi yang sangat besar, Pak Topik. Kalau bagi saya, Pak Topik, saya punya prinsip begini, biarkan orang lain meremehkan saya, asalkan saya tidak meremehkan diri saya. Ya nggak apa-apa orang meremehkan kita di luar sana, tapi jangan sampai Anda yang meremehkan dirimu. Kalau Anda sudah meremehkan dirimu, berarti Anda sudah tidak ada peluang untuk menjadi orang sukses. Karena saya banyak mendapat diremehkan oleh teman-teman, bahkan banyak keluarga juga tidak percaya di awalnya. Tapi alhamdulillah dari perjuangan saya di situ jatuh bangun, membangun bisnis ini bahkan sampai di Malaysia. Karena malam hari ini juga saya tahu sekali, halo teman-teman semua, sahabat-sahabat yang ada di Malaysia, bahkan di Brunei yang juga saya tahu menyimak acara live kita malam hari ini. Luar biasa, Pak Haji, luar biasa. Bisnis ini, ya. Ya, jadi saat itu saya bangun bisnis ini, alhamdulillah bisa berkembang. Dan saat ini, Pak Topik, inilah bisnis network marketing yang memberikan saya hari ini adalah financial freedom, time freedom. Ya, betul-betul. Bahkan saya bisa melunasi utang saya di Bank BNI dari bisnis toko saya yang sebelumnya. Itu semuanya hasil dari murni dari network marketing dan syariah.
Luar Iya, biasa Pak Haji, saya sampai berinding loh bulu-bulu saya ini mendengarkan penjelasan Pak Haji yang luar biasa. Jadi teman-teman, tidak ada yang tidak mungkin di pekerjaan kita sekarang di network marketing. Teman-teman tinggal semangat aja gimana teman-teman untuk mengembangkan ilmu teman-teman, menyemangati diri teman-teman betul. untuk bisa jadi sukses. Luar biasa sekali Pak Haji. Dan sangat menarik, Iya, saya sampai merinding loh pada malam hari ini teman-teman yang nonton live di malam hari ini. Saya sampai merinding mendengarkan penjelasan dari Bapak Haji Agus. Pak Haji Agus ini kan tadi ada sampai di luar negeri Pak Haji, nonton tadi ada salam dari Kalimantan juga Pak Haji, Kota Berau juga iya, Pak Haji luar biasa pada live malam hari ini Pak Haji. Pak Haji, orang ini penasaran nih Pak Haji. Pencapaian apa-apa iya. saja nih Pak Haji yang dapatkan selama Pak Haji bekerja di network marketing ini? Kesuksesannya apa sih yang didapatkan Pak Haji seperti itu? Berupa aset, berupa prestasi, berupa apa saja seperti itu Pak Haji? Termasuk asetnya yang sudah Iya, ada di Vida View Apartment ya. Teman-teman, Pak Haji iya, ini membeli Vida View Apartment dari hasil network marketing teman-teman. Dan belinya itu betul. cash loh teman-teman. Luar biasa teman-teman. Saya Betul sampai sekali, merinding betul bulu sekali. saya pada malam hari ini melihat kesaksian nyata dari Pak Haji Agus, luar biasa. Pak Haji bisa diinfokan aja nih untuk yang live sebelum kita masuk ke inti pokok pembahasan malam hari ini. Pencapaian-pencapaian apa sih yang Pak Haji sudah dapatkan beserta aset-aset apa sih, berupa apa sih itu dari network marketing ini Pak Haji? Ya, alhamdulillah ya, pertama itu adalah ini yang paling penting bagi saya Pak Topik adalah kesehatan, ya kesehatan. Apalagi di umur saya hari ini baru 3 hari yang lalu saya merayakan ulang tahun saya yang ke-52 tahun, tapi saya Siap. betul-betul merasakan kondisi yang sangat luar biasa, ya. Yang kedua adalah dari bisnis ini saya bisa betul-betul mendapatkan yang namanya kebebasan waktu Pak Topik, ya kebebasan Siap. waktu. Saya punya banyak waktu, saya bangun pagi habis sholat subuh itu saya pergi sholat subuh berjamaah, habis itu pulang ke rumah kadang-kadang tidur, nanti bangun tinggal berenang. Itu yang menurut saya banyak sekali ya. Karena banyak orang hari ini sibuk mencari lebih dan lebih, sementara dia lupa untuk menikmati hasil yang sudah didapatkan, Pak Topik. Betul, setuju. Ya, mereka selalu sibuk, tapi saya punya prinsip hidup. Inilah yang namanya sukses itu bukan hanya sekedar memiliki banyak uang, Pak Topik, tapi yang paling penting adalah Anda memiliki banyak waktu untuk menikmati uang yang Anda dapatkan dari usaha Anda. Freedom Pak Haji ya. Ya, time freedom. Nah, Yes. apa yang saya dapatkan ya berupa aset ya, di samping tadi adalah waktu, kesehatan, adalah financial freedom. Ya, pertama ya, orang yang paling berat hidupnya adalah orang yang punya utang. Orang yang paling sukses dan bahagia itu adalah orang yang tidak punya utang, Pak Taufik. Betul, Dan betul. saya hari ini betul-betul nggak memiliki utang, Pak Taufik. Itu yang sangat luar biasa. Luar biasa. Ya, saya melunasi utang saya di Bank BNI 1 miliar, yang kemudian ya aset yang saya dapatkan pertama setelah hijrah ke Makassar itu tahun 2012, beli perumahan di Bukit Baruga, Pak Topik. Ya, Ya, pakai kolam renang Pak ya, Haji ya, rumahnya Pak Haji ya. ya rumahnya punya kolam renang ya, Pak Luar Topik. biasa, Anda bisa luar bayangkan biasa. kalau rumah Bukit ada kolam renang. Kemudian saya membeli waktu itu 2015 saya bangun kos-kosan, yaitu sekitar anggarannya 2,5 M itu dengan Luar 25 biasa. kamar ya, itu Luar permanen. biasa. Kemudian beli lagi 1 unit di perumahan Bukit Baruga, jadi sudah ada 2 rumah, ada 2 unit perumahan di Bukit Baruga, ya 1 apartemen di Vida View. Ini sangat luar biasa. Ya, kemudian membangun ini T Center The Capitol Hotel, ada hotel, ya ada cafe, ya ini yang menarik sekali. Ini Yang jelas bahwa ya, sampai Pak Topik. merinding saya melihat hotelnya Pak Haji yang sangat mewah ya, yang nuansa Eropa. Karena kebetulan saya nggak tahu kemarin Pak Haji memang pengalamannya sering di Eropa. Kebetulan Pak Haji ambil desain Eropa ya, sangat luar biasa. Saya sampai sebenarnya takut masuk ke hotelnya Pak Haji terlalu mewah. Ternyata luar biasa, merakyat banget harganya di situ Pak Haji ya. Sampai Pak Haji loh, Iya. teman-teman, Pak Haji membangun hotel dan membeli tanah tersebut dengan anggaran 20 miliar. Tidak ada utang sepeser pun dari bank. Gimana Pak Haji? Ya, Masya Allah, betul. Alhamdulillah, Pak Taufik. Itu bagi saya yang sangat luar biasa. Jadi saya dengan keadaan seperti sekarang, saya bersyukur sekali menemukan sebuah peluang, sebuah bisnis yang telah mengubah kehidupan saya. Itu juga karena memang saya percaya bahwa itu Allah yang sudah menggiring saya, mengarahkan saya untuk menemukan bisnis network marketing. Makanya saya pesan kepada teman-teman semua hari ini yang bergerak di bidang marketing, jangan pernah Anda untuk malu menawarkan tentang sebuah apa yang Anda pasarkan. Itu yang paling penting.
Kalau saya ngomong hari ini, Pak Taufik, orang yang hebat, orang yang sukses, pengusaha besar itu bukan karena kantornya mewah, bukan karena kantornya besar. Nggak ada gunanya sekarang kantor besar, kantor mewah. Karena kenapa? Itu bukan simbol kesuksesan. Tapi orang yang sukses sekarang adalah siapa yang memiliki jaringan yang besar. Orang sekarang berbicara tentang jaringan, bukan bicara kantormu di mana sekarang, tapi jaringanmu di mana. Di mana aja jaringanmu? Anda lihat sekarang ini Pak Taufik, banyak orang-orang sukses, anak-anak muda, mereka nggak punya kantor, tapi mereka punya penghasilan ratusan juta, bahkan miliaran per bulan, nggak ada kantornya. Nah, itu yang malah makanya sekarang ini buat para milenial yang Anda ingin menjadi seorang miliarder, nggak usah Anda terlalu berpikir bahwa untuk menjadi seorang pengusaha sukses itu harus pakai modal besar, itu keliru. No, zaman sekarang nggak perlu. Yang penting Anda sekarang ada niat untuk sukses, Anda mau belajar, yang Anda bisa belajar tentang marketing, karena sekarang ini semua bisnis digerakkan dengan secara marketing atau secara online. Ya, makanya saya semangat sekali ketika orang berbicara menjadikan sebuah peluang bahwa bagaimana sih rahasianya untuk sukses. Kalau zaman 30-40 tahun yang orang yang sukses yang punya modal besar, kalau sekarang siapa yang memiliki jaringan, itu yang sukses, Pak Topik. Luar biasa. Jadi teman-teman, jaringan sangat penting ya. Pekerjaan kita di bidang marketing, apapun itu teman-teman profesinya sekarang, yang jelas-jelas mempunyai banyak jaringan aja untuk meraih kesuksesan dengan cara seperti itu ya, seperti Pak Haji yang lakukan. Pak Haji, yang menarik nih Pak Haji, di tengah-tengah pembahasan kita malam hari ini Pak Haji, ini untuk teman-teman semua yang nonton live pada malam hari ini, saya ada pertanyaan Pak Haji, mengapa sih orang harus sukses? Pak Haji bisa memaparkan seperti apa sih orang kenapa harus bisa sukses? Kenapa seperti itu? Supaya Pak Haji lebih berapi-api lagi menjelaskan dan penonton juga lebih bersemangat, karena banyak banget yang nonton pada malam hari ini, luar biasa. Oke, pertama itu ya kenapa kita harus sukses? Ya pertama, kalau dalam semua agama, saya rasa semua agama, apalagi dalam Islam, kenapa kita harus sukses? Dari 5 rukun Islam, hanya satu yang tidak menggunakan uang, yaitu baca 2 kalimat syahadat. Dirikan sholat, Anda harus pakai baju yang bersih, menggunakan uang, keluarkan zakat. Berarti bukan orang miskin. Islam tidak menghendaki kita miskin, karena kita disuruh bayar zakat. Ya, kemudian apalagi berpuasa pada bulan suci Ramadan, itu biaya yang paling besar dikeluarkan. Betul? Yang kemudian apalagi kita naik haji. Nah, orang-orang yang mampu. Jadi Islam saja menghendaki. Jadi berusaha menjadi kaya dalam Islam itu wajib. Berusaha menjadi kaya wajib. Tapi kaya bukan wajib, tapi berusaha, berikhtiar untuk menjadi kaya itu wajib. Nah, itu yang saya yang pahami. Makanya kenapa kita harus menjadi orang yang sukses. Yang kedua adalah kita juga bisa berbagi kepada banyak orang. Kata ya, sebaik-baik manusia bukan karena cantik, bukan karena tampan, bukan karena dia kaya, tapi ketika dia hidupnya bermanfaat buat orang lain, itulah sebaik-baiknya orang. Nah, bagaimana kita mau bermanfaat buat orang lain kalau kita saja masih susah? Makanya kita harus menjadi orang yang sukses. Begitu Pak Topik. Nah, itulah pengertian saya kenapa kita harus sukses. Ya, luar biasa sekali ya Pak Haji. Pak Haji bersemangat sekali malam hari ini, sampai berapi-api. Saya lihat sampai penontonnya ini bertambah terus yang nonton pada live malam hari ini. Luar biasa sekali Pak Haji. Pak Haji, oke, terima kasih Pak Haji. Pak Haji, kan ini kan ada 5 poin penting definisi sukses menurut Pak Haji. Yang poin pertama kan ada, bisa dijelaskan Pak Haji per poin-poinnya dari Pak Haji langsung aja Pak Haji. Ya, oke. Definisi, kalau menurut saya, definisi sukses seperti judulnya pada malam hari ini, permintaannya dari Pak Taufik, dari Vidavio Apartemen. Apa sih definisi sukses menurut Pak Haji Agus? Kalau menurut saya, definisi sukses itu bukan hanya karena punya uang. Kalau sukses itu adalah berarti kita bisa meraih sukses di 5 aspek kehidupan. 5 aspek dalam kehidupan. Ini yang pertama, Pak Haji, 5 aspeknya Pak Haji, ini yang menarik. Saya tunggu sekali nih Pak Haji, luar biasa. Karena kalau berbicara tentang kaya itu relatif Bapak Ibu sekalian ya, itu relatif. Jadi ada orang yang punya penghasilan mungkin hanya 10 juta 1 bulan, dia sudah merasa kaya. Ada orang yang 50 juta itu kecil. Ada orang yang punya income 100 juta biasa-biasa. Jadi kaya itu relatif. Tapi kalau kita berbicara tentang sukses, ini adalah wajib. Yang pertama, siapa yang disebut dengan sukses? Kalau menurut saya, orang yang sukses itu adalah mereka memiliki cukup uang.
Tidak usah berlebih, Pak. Tidak usah berlebih. Berapa sih yang kita bisa makan dalam sehari? Mobil yang kita bisa gunakan ya semahal-mahalnya mobil sih buat apa juga ya. Yang penting Anda bisa menikmati mobil yang nyaman, rumah yang cukup, dan sebagainya. Anda bisa melaksanakan ibadah. Nah, yang pertama adalah kita memiliki cukup uang. Mau makan ini bisa beli. Mau beli ini bisa beli. Itu aja ya menurut saya. Cukup uang. Yang kedua adalah, ini yang paling penting. Bagaimana kita memiliki banyak waktu. Karena yang mahal dalam kehidupan ini adalah waktu, bukan uang. Kalau kita kehilangan uang 1 miliar, 10 miliar, orang masih bisa mencari. Tapi kalau orang yang sudah kehilangan waktu, kita tidak akan pernah bisa membeli waktu yang sudah berlalu. Itulah, makanya harus kita memiliki banyak waktu. Kenapa? Ya supaya kita bisa. Yang ketiga adalah, siapa sih sukses dalam hal yang pertama adalah sehat. Kalau kita sudah punya waktu, sudah punya uang, tapi kalau kita tidak sehat, berarti Anda juga tidak sukses. Nah, banyak saya lihat orang seperti itu sekarang, ada uang, ya tapi dia ya buat apa? Makanya itu yang penting sekali, jangan juga kerja keras terus sampai lupa menjaga kesehatan. Makanya ya, yang ketiga itu adalah Anda sehat, ya, sehat jasmani dan rohani. Yang keempat adalah rohani. Bagaimana hidup kita itu bermanfaat buat banyak orang, bisa berbagi kepada banyak orang secara sosial. Nah, ini yang paling penting. Karena saya lihat banyak orang yang mungkin sukses, tapi personal, hanya untuk dirinya, tapi dia tidak bisa berbagi kepada banyak orang. Nah, orang yang sukses adalah ketika dia bisa berbagi kepada banyak orang. Semakin banyak berbagi, itulah sebaik-baiknya orang. Dan yang terakhir adalah orang yang sukses di 5 aspek yang terakhir adalah spiritual. Bagaimana dengan hubungan kita dengan Allah? Bagaimana hubungan kita dengan manusia? Habdul minallah dengan habdul minannas. Itulah sebaik-baik manusia. Kalau kita sudah bisa sukses dalam 5 aspek ini, Anda tidak punya utang, Anda punya banyak waktu, Anda sehat, Anda bisa menikmati uang Anda karena Anda punya banyak waktu, Anda spiritualnya bagus, Anda bisa berbagi banyak orang, Anda luar biasa. Dan itulah definisi sukses menurut saya. Luar biasa. Pada malam hari ini luar biasa, teman-teman ya. Kita lihat Pak Haji ini sangat luar biasa, powernya juga sangat luar biasa pada malam hari ini, teman-teman. Melihat Pak Haji Agus ini, kita pasti termotivasi dengan apa yang sudah Pak Haji Agus lakukan dari 0 sampai sekarang seperti itu. Luar biasa sekali. Pak Haji, terima kasih banyak, sangat luar biasa pada malam hari ini. Mungkin teman-teman yang nonton pada live hari ini, saya membuka pertanyaan nih, apa sih yang ingin dipertanyakan sama Pak Haji Agus tentang definisi sukses dan bagaimana cara sukses dan lain sebagainya, bagaimana untuk mengangkat motivasi kita supaya kita tetap semangat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari untuk menggapai mimpi kita, seperti itu teman-teman. Mungkin teman-teman, saya izinkan teman-teman untuk bertanya seperti apa sih bla bla dan lain sebagainya. Pak Haji, ini kan sudah ada beberapa pertanyaan Pak Haji ya. Pak Haji nanti tinggal langsung jawab aja. Ini ada dari pertanyaan satu Pak Haji. Yang pertama, tips sukses untuk beli unit. Tips suksesnya Pak Haji untuk beli properti nih, satu. Terus bisnis apa Pak Haji yang jalankan sekarang? Network marketing seperti apa sih? Seperti itu, ada yang bertanya nih Pak Haji. Saya bisa diulang Pak, topik yang pertama tadi apa? Ini ada orang bertanya, Pak Haji, bisnis apa sih yang Pak Haji jalankan sampai tips suksesnya Pak Haji sampai bisa untuk membeli unit-unit properti Pak Haji, seperti itu. Oke, Masya Allah. Ya, Alhamdulillah saat ini saya sejak 2006 saya menjalankan sebuah bisnis network marketing TN Syariah. Jadi ini benar-benar pertama bisnisnya sudah halal dari segi produknya, yang kemudian dari marketing plan-nya cara mendapatkan income itu sudah dari Dewan Syariah Nasional Indonesia, Majelis Ulama Indonesia, itu kita sudah mendapatkan sertifikat syariah. Jadi bisnisnya juga memang sudah syariah. Bisnis inilah yang memberikan saya income, penghasilan, sehingga alhamdulillah ya saya bisa membeli apartemen, membeli unit-unit, bahkan membangun hotel, kafe, ya, dan ini sangat luar biasa. Ya, sangat luar biasa. Marketing loh teman-teman, semua adalah dari network marketing, teman-teman. Camkan itu teman-teman yang nonton pada hari ini, teman-teman. Pak Haji bisa sukses sekarang ini dari pekerjaan marketing. Jadi teman-teman yang berprofesi marketing, kita harus semangat, jangan pernah malu, karena di marketing itu penghasilan kita tidak ada batasnya. Kita sendiri yang mengatur seperti itu. Seperti Pak Haji yang rasakan seperti itu. Di sini kan Pak Haji ada dari marketing properti, ada dari marketing mobil, ada dari marketing agency, seperti itu. Semua sama, semua network marketing caranya semua sama. Tinggal bagaimana kita seorang marketing menyemangati diri kita untuk meraih kesuksesan dengan profesi kita masing-masing, seperti itu. Luar biasa. Pertanyaan pertama. Pak Haji, banyak banget nih pertanyaan Pak Haji, saya sampai pusing nih sebenarnya Pak Haji.
Aduh, Pak Haji, ini kan ada lagi pertanyaan kedua, Pak Haji. Pernahkah Pak Haji berada di titik terendah pada saat mengalami bisnis network marketing? Dan kapan itu, Pak Haji? Seperti itu. Yes, ini pertanyaan yang paling saya suka ini. Luar biasa. Tidak ada orang yang tidak pernah mengalami yang namanya titik terendah dalam berbisnis. Justru orang yang sukses itu karena pernah mengalami titik terendah. Karena titik terendah itu kita bisa jadikan sebagai pembelajaran. Titik terendah itu kita bisa jadikan pijakan untuk kita bisa berdiri dengan kokoh untuk meraih prestasi yang lebih besar. Asalkan kita mau belajar. Iya. Saya mengalami titik terendah itu pada tahun 2009, Pak Taufik. Ya, 2009 saya punya pengalaman hidup. Saya datang ke Bandung lah waktu itu ketemu dengan salah satu leader tertinggi. Ya, di sanalah saya minta PC, akhirnya saya dapatkan PC dan saya kembali ke Kalimantan dan saya mulai masuk ke Malaysia, membangun bisnis ini dengan ibaratnya tuh kembali dari nol. Tapi ibaratnya bukan saya memulai dari nol, cuman saya harus melakukan pekerjaan ini seperti orang baru kembali, Pak Topik. Dan saya tidak malu. Saya tidak malu untuk memulai sesuatu yang baru. Karena saya tahu bahwa orang-orang yang berhasil itu adalah orang-orang yang memang tahan banting. Tidak ada orang yang sukses itu yang cengeng-cemeng. Mana ada Bapak-Ibu sekarang. Orang-orang yang sukses itu adalah orang-orang keras yang menghadapi kehidupan. Ya, seperti itu Pak Topik. Semua dari teman-teman ya, kita ambil sedikit ya pada pertanyaan poin kedua ini. Teman-teman, kita adalah petarung. Marketing itu wajib menjadi petarung. Semangat, jangan mudah menyerah. Betul. Semangat. Iya. Itulah kuncinya Pak Haji, luar biasa. Pak Haji banyak banget nih Pak Haji, pertanyaan saya sampai pusing sebenarnya, ini luar biasa. Pertanyaan ketiga Pak Haji ya, saya masuk di pertanyaan ketiga Pak Haji. Bagaimana menjaga semangat nih Pak Haji saat mengalami kegagalan? Pada saat contohnya seperti ini, Pak Haji pada saat mendapatkan kegagalan, Pak Haji nih kan kayak orang banyak ini tiba-tiba drop. Bagaimana nih Pak Haji untuk memotivasi diri Pak Haji untuk kembali bangkit dan semangat seperti itu Pak Haji? Ya, yang pertama adalah kalau kita mau berhasil dalam sebuah usaha, pekerjaan, apapun, ya temukan dulu impian terbesar Anda. Besarkan dulu impian. Kalau Anda punya impian yang besar, tujuannya Anda besar, kalau Anda punya masalah, pasti kecil. Orang yang down itu, ketika menghadapi masalah dan dia down dan sulit bangkit, artinya orang itu lebih besar masalahnya daripada impiannya. Makanya bagaimana kita untuk tetap semangat? Besarkan impian Anda. Yakinkan diri Anda bahwa Anda bisa meraih itu apa yang Anda impikan. Yang kedua, Pak Topik, apa yang saya lakukan bagaimana menjaga, karena manusia normal, tidak ada manusia yang selalu semangat terus, Pak Topik. Betul sekali, pasti banyak titik-titik namanya terendah. Tapi bagaimana caranya? Kami beruntung. Kalau kebetulan saya di bisnis syariah, kita punya support system. Ada alat bantu, ada CD, ada buku-buku positif, ada pertemuan. Itu yang menjaga spirit dan semangat kita. Karena kita selalu berada dalam salah satu komunitas yang positif. Orang-orang positif. Kita bisa melihat orang yang sudah sukses. Bagaimana caranya sukses? Nah, saya rasa dengan teman-teman para marketing yang ada yang di Vidaview atau marketing apapun, kalau Anda ingin berhasil, tentukan impian terbesar Anda dulu. Bagaimana impian Anda dan temukan rasa keterdesakan itu, science of urgency. Bagaimana Anda menemukan rasa keterdesakan Anda untuk Anda harus sukses lebih cepat. Sehingga ketika Anda down, Anda akan bisa bangkit lebih cepat. Seperti itu Pak Topik. Sangat luar biasa Pak Haji. Saya sampai menonton nih Pak Haji, ini sampai merinding Pak Haji. Luar biasa sekali Pak Haji. Saya sampai terinspirasi. Saya sebenarnya juga kadang mengalami keadaan drop. Pada malam hari ini saya melihat Pak Haji yang mempunyai semangat yang super sekali Pak Haji ya. Saya sampai merinding nih Pak Haji, jujur. Semua pada penonton live pada malam hari ini kayaknya semangat banget nih Pak Haji. Nggak ada yang berani meninggalkan live pada malam hari ini. Luar biasa nih Pak Haji. Tadi tembus sampai 100. Luar biasa. Pak Haji, pertanyaan poin keempat nih Pak Haji. Nggak apa-apa ya, lebih sedikit waktunya Pak Haji ya. Ya. Oke. Bagaimana cara mengangkat motivasi untuk meraih sukses? Bagaimana agar selalu semangat dalam, ini aja Pak Haji yang agak penting. Bagaimana agar selalu semangat dalam mengadakan bisnis, menjalankan bisnis? Ya, itu yang bagus. Nah, pertama, ya kalau kita mau selalu menjaga, karena yang paling sulit itu menjaga adalah konsistensinya. Orang-orang yang berhasil itu adalah karena mereka konsisten. Kalau kita biasa melihat itu balapan motor atau balapan mobil, yang menjadi juara itu karena memang dia konsisten. Dia selalu konsisten dengan tekan gasnya, bagaimana dia di tikungan apa. Itu sama. Dalam bisnis ini, bagaimana kita bisa berhasil kalau pertama itu adalah kita harus konsisten. Bagaimana menjaga konsisten? Pertama,
miliki dulu adalah target atau goals, impian jangka pendek. Harus Anda punya jangka pendek, contoh yang Anda bisa capai dalam waktu 6 bulan atau setahun. Nah, Anda berusaha mengejar itu. Tapi sebelum Anda menentukan jangka pendek Anda harus tentukan jangka panjang yang Anda bisa capai dalam waktu 10 atau 15 tahun, bahkan lebih. Nah, itu tentu nilainya yang lebih besar. Nah, itu yang membuat Anda tidak mungkin mau berhenti. Karena Anda melihatnya, Anda punya impian dreams yang besar sekali. Big dreams. Luar biasa. Nah, Anda juga membuat impian jangka pendek yang Anda bisa capai dalam waktu 3 tahun, 5 tahun. Nah, inilah yang membuat kita bisa konsisten. Karena kenapa? Ada jangka pendek yang saya kejar. Contoh, mungkin Anda tidak punya motor, Anda berusaha bagaimana menjual unit apartemen supaya Anda bisa beli motor daripada naik Gojek. Nah, mungkin yang saat ini Anda belum menikah, mungkin jangka pendek, jangka menengah Anda bagaimana 2-3 tahun ke depan Anda menikah dengan pujaan hati Anda. Nah, jangka panjang Anda bagaimana 15 tahun ke depan? Mungkin Anda sudah punya istana, atau Anda mungkin Anda suka dengan spiritual, Anda bangun masjid, bangun pesantren. Ya, itulah impian jangka panjang. Nah, itulah yang saya lakukan Pak Topik, karena saya memiliki impian jangka pendek, punya jangka menengah, kemudian saya juga menentukan impian jangka panjang saya. Itu cara untuk menjaga konsistensi kita. Jadi teman-teman, terima kasih Pak Haji, luar biasa. Pertanyaannya tadi teman-teman dijawab tuntas sama Pak Haji. Jadi impian adalah impian. Itulah motivasi yang mendongkrak semangat kita teman-teman ya. Luar biasa sekali teman-teman. Pak Haji sampai nonton live hari ini kayaknya luar biasa. Mereka semangat semua sampai melihat Pak Haji antusias, luar biasa. Pak Haji, ada yang menarik nih dari pertanyaan nih. Ini kan kita sekarang profesinya kemarin kan Pak Haji untuk meraih kesuksesan ada lewat network marketing, dan marketing. Sama halnya di dunia sales, sama saja Pak Haji. Pertanyaan yang menariknya adalah Pak Haji, mohon maaf sebetulnya ini Pak Haji. Sebenarnya rahasia, tapi siapa tahu Pak Haji ingin memberitahukan supaya teman-teman yang nonton live pada malam hari ini adalah marketing, berapa sih penghasilannya, sampai orang berani bertanya berapa sih income Pak Haji per bulan, seperti itu Pak Haji. Yang didapatkan dari network marketing di luar bisnisnya Pak Haji ya. Network marketing aja Pak Haji, di luar bisnisnya. Oke. Kebetulan kalau bisnis di network marketing Kian Syariah itu kita punya marketing plan-nya ya Pak. Ada namanya marketing plan ya. Potensi penghasilan saya tidak perlu berbicara dengan angka. Jadi silakan Anda yang kira-kira mencoba ya, karena kan saya tahu ini live Pak. Nah, saya hanya mau ngomong dalam marketing plan TNC kita itu punya penghasilan mingguan Pak Topik. Ada bonus mingguan. Oke, ada bonus. Nah, berarti kalau mingguan berarti 4 minggu 1 bulan. Ditambah dengan bulanan. Ada namanya bonus bulanan. Oke, ditambah dengan ditambah lagi dengan ada namanya bonus BSI, bonus sharing internasional, itu per 3 bulan. Nah, bonus mingguan Pak Topik, bonus mingguan itu kita bisa memiliki penghasilan potensi itu 65 juta per minggu. 65 juta per minggu, itu bonus mingguan. Per minggu doang Pak Haji, ngeri banget. Aduh. 65 juta per minggu. Itu bonus mingguan. Itu potensi yang bisa didapatkan di bisnis TNC Syariah. Belum bonus bulanan. Belum bonus per 3 bulan. Nah, silakan Pak Taufik. Iya. Saya sampai merinding nih Pak Haji. Jadi teman-teman, inti pokoknya di sini Pak Haji memberi gambaran bahwa network marketing maupun di dunia sales marketing, maupun itu sifatnya sales properti, sales mobil, sales di TNC Syariah atau apapun itu yang bergerak di bidang marketing, kita sendiri yang menentukan income kita per bulan. Tergantung bagaimana cara kita bekerja keras, bagaimana kita memperbanyak prospek, bagaimana kita meng-up diri kita supaya bisa lebih semangat lagi. Pokoknya tiap hari harus semangat Pak Haji ya. Luar biasa Pak Haji, malam hari ini saya sampai merinding loh mendengarkan Pak Haji tadi, cetusannya luar biasa. Income per minggu luar biasa teman-teman. Jadi teman-teman, tidak ada yang tidak mungkin di dunia marketing. Semua kita bisa dapatkan teman-teman, penghasilan tanpa batas. Itu inti pokoknya teman-teman yang nonton live pada malam hari ini. Luar biasa Pak Haji. Pak Haji, ini kan kita sudah hampir 40 menit Pak Haji. Mungkin inti-inti pokok aja Pak Haji teman-teman. Luar biasa motivasi dari Pak Haji pada malam hari ini. Pak Haji, pertanyaan terakhir yang konsumen tadi ada beberapa Pak Haji. Sebenarnya banyak banget, saya tidak bisa bacakan semua. Minta maaf teman-teman yang nonton live pada malam hari ini. Kita akan lanjut di live berikutnya dengan Pak Haji nextnya, seperti itu Pak Haji. Pak Haji, ini nih ada konsumen bertanya nih Pak Haji.
Dia sampai kan asetnya Pak Haji banyak, ada di Bukit Baruga, ada kolam renangnya, ada hotelnya, ada kos-kosnya, semua murni dari bidang marketing seperti itu teman-teman. Tadi paling seru nih, kebetulan topiknya ini Pak Haji live bersama kami di Vida View Apartment. Kebetulan teman-teman Vida View Apartment itu produk dari Ciputra Group seperti itu teman-teman. Jadi Betul, Pak Haji, betul. apa sih pertimbangannya Pak Haji sampai memilih nih Vida View Apartment sebagai destinasi investasi Pak Haji? Kenapa nih Pak Haji memilih Vida View Apartment? Bisa dijelaskan Pak Haji yang nonton pada live di sore hari ini, seperti malam hari ini Pak Haji, siap? Ya, pertama itu ketika kita itu ingin berinvestasi, kita harus memiliki kecerdasan investasi. Ya, bukan hanya sekedar membeli apartemen. Jadi banyak pertimbangan. Nah, kenapa saya memilih Vida View Apartemen untuk saya jadikan sebagai investasi saya? Pertama adalah dari pemilik, siapa sih sebenarnya itu Vida View? Adalah Ciputra. Ya, kita tahu kalau kita berbicara tentang Ciputra Group itu di Indonesia, seluruh Indonesia, Pak. Itu yang membangun Indonesia, salah satunya adalah Ciputra. Artinya dari kredibilitas kita sudah miliki itu pertama. Kita tidak usah khawatir, karena banyak juga properti ya kita sudah membayar, ternyata ya bangunannya tidak lanjut. Tapi kalau Ciputra, itu yang sangat luar biasa. Jadi itu pertama, adalah legalitasnya. Yang kedua adalah tempat, kenapa saya memilih Vida View Apartemen yang ada di Makassar? Karena dia strategis. Dia bangun apartemen itu di posisi pusat bisnis yang ada di Makassar. Nah, itu yang paling penting. Karena kalau yang mau tidur di apartemen itu tidak mungkin orang dari kampung, minta maaf, adalah orang-orang yang berhubungan tentang bisnis. Ya makanya ya saya memilih untuk menjadikan investasi saya itu adalah Vida View Apartemen karena memang berada di posisi pusat bisnis yang ada di Kota Makassar. Yang ketiga adalah bangunan yang boleh saya katakan saat ini adalah view-nya itu sangat keren sekali. Kita bisa melihat seluruh Kota Makassar, bahkan sampai ke lautnya bisa kita melihat. Anda bayangkan itu bangunan yang paling keren lah, dan pertama kali mewah sekali, apartemen yang mewah yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan yang ada di Kota Makassar. Nah, yang keempat adalah dari pelayanannya. Wah, saya bayangkan Pak, ya semenjak saya beli apartemen ini, saya itu jarang ke sana, tapi semua diantarkan ke rumah, dikontak dan sebagainya, dikirimi. Begitu unitnya sudah selesai, ditelepon, dikirimi surat, Masya Allah. Semua sudah beres. Itu yang paling penting. Karena banyak orang sibuk. Tapi karena pelayanan dari Vida View, itu yang membuat saya salah satunya adalah ya, kenapa saya menjatuhkan pilihan saya ke Vida View? Ya, karena itu tadi, Pak Taufik. Siap, luar biasa. Terima kasih banyak nih Pak Haji, luar biasa. Jadi teman-teman yang nonton, ada teman-teman yang ingin membeli Vida View Apartemen nih, seperti Pak Haji nih, punya aset di Next Upset Property berikutnya, teman-teman bisa membeli di Vida View Apartemen untuk destinasi investasi berikut di properti. Seperti itu. Pak Haji, satu hal lagi nih Pak Haji, sebelum kita break nih di live malam hari ini, pengalaman apa sih yang Pak Haji sudah rasakan selama menghuni di Vida View Apartemen, seperti lihat view-nya di atas, bagaimana sih perasaan Pak Haji punya unit di lantai sekian, bagaimana nih Pak Haji, bisa dijelaskan sedikit sih value-nya kami sedikit seperti apa? Iya, pertama itu kalau saya melihat ya, kalau saya datang datang ke Vida View itu ya jujur saya paling suka melihat panorama ya, ketika saya sudah di unit saya, wah saya buka jendela itu dari tempat tidur saya sudah bisa langsung melihat Kota Makassar, itu pemandangan yang sangat luar biasa. Ya, yang kedua adalah fasilitas liftnya itu keren sekali, ya besar, nyaman sekali Pak. Parfumnya itu semua lengkap dan kebersihannya dijaga, keamanannya dijaga. Itu yang membuat yang saya dapatkan value bahwa sangat-sangat rugi bagi orang yang memiliki uang dan Anda mau berinvestasi. Makanya ya saya menyarankan Anda bisa menjadikan bahwa Vida View Apartemen merupakan salah satu yang cara yang bijak untuk menginvestasikan uang Anda. Ya seperti itu. Terima kasih Pak Haji. Pak Haji, terakhir nih Pak Haji, untuk kita selesai live pada malam hari ini, kayaknya ini orang menggebu-gebu semua nih Pak Haji. Saran dan kesan Pak Haji untuk peserta live ini, untuk membangkitkan semangat mereka untuk bisa meraih kesuksesan Pak Haji. Terakhir nih Pak Haji, sebelum kita selesai pada malam hari ini Pak Haji. Oke, yang pertama buat teman-teman semua ya, bahwa saya hanya ingin ngomong satu hal, bahwa hidup ini cuma sekali, kita tidak pernah punya kesempatan hidup yang kedua kali. Dengan hidup yang sekali diberikan oleh Allah, maka jangan sia-siakan.
Dan ingat, waktu itu berjalan dengan cepat. Waktu tidak akan pernah menunggu kita. Waktu tidak akan pernah menunggu kita. Jadi Anda yang harus mengejar waktu untuk mencapai impian-impian Anda. Makanya jangan takut untuk berjuang lebih keras, kerja keras. Ya, karena kita tidak pernah tahu kapan hidayah itu. Bekerja keras itu adalah bagian daripada ikhtiar. Allah sangat mencintai orang-orang yang bekerja keras. Bahkan orang yang bekerja keras dengan niat yang baik, ketika keluar selangkah dari rumahnya, itu sama dengan dia sudah berjihad. Berjihad itu bukan hanya ke medan perang, tapi ketika kita ingin mengubah kehidupan kita, mengubah kehidupan keluarga, itu sudah sama dengan berjihad. Makanya ya, bari buat sahabat-sahabat semua yang menyimak hari ini, berjuanglah, bekerja keraslah. Ya, karena kenapa? Allah mencintai orang-orang yang bekerja keras. Ya, dan orang-orang yang selalu bekerja keras dan memiliki sebuah keyakinan, maka Allah akan pasti memberikan apa yang Anda pernah impikan. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Oke. Masya Allah, luar biasa pada malam hari ini, luar biasa. Saya pun sebagai yang nonton juga malam hari ini, saya merinding Pak Haji, luar biasa untuk motivasinya kami ini yang ingin meraih kesuksesan ini, nonton live pada malam hari ini termotivasi banget untuk melihat Pak Haji yang luar biasa semangatnya. Terima kasih banyak. Jadi teman-teman yang nonton pada live hari ini sangat puaskan dengan informasi yang diberikan Pak Haji. Siapa tahu next Pak Haji kita bisa live dengan session kedua berikutnya. Nanti saya siapkan temanya seperti apa, teman-teman yang masih rindu dengan semangatnya Pak Haji, motivasinya Pak Haji seperti apa. Nanti saya coba undang kembali Pak Haji bisa live bersama kami di berikutnya. Luar biasa banget Pak Haji ya. Terima kasih banyak nih Pak Haji sudah meluangkan waktunya hampir 1 jam. Ini luar biasa, penonton bertambah dan bertambah terus. Kayaknya semangat semua nih Pak Haji. Bahkan ada orang beberapa nih saya dapat chat nih Pak Haji, aduh pengen lanjut tapi semua sudah mau selesai nih Pak Haji, luar biasa. Kita akan lanjutkan di live berikutnya Pak Haji ya. Terima kasih banyak Pak Haji untuk waktunya malam hari ini. Sehat selalu Pak Haji dan selamat ulang tahun Pak Haji. Panjang umur dan sukses selalu Pak Haji ya. Amin, amin. Siap Pak Haji. Amin, amin. Ada tambahan atau bagaimana Pak Haji? Ya, pesan saya cuma satu, bahwa ingat, Anda itu orang hebat, kita itu semua orang hebat. Jangan pernah biarkan orang meremehkan diri Anda, karena Anda tidak pantas diremehkan, karena Anda itu manusia yang sangat spesial. Ya, dan buktikan itu, karena Anda adalah orang yang sangat spesial, maka Anda, saya yakin kita semua akan bisa mampu mengubah hidup kita menjadi yang lebih baik. Siap. Ya, demikian Luar mungkin biasa. saya dari Pak Topik. Ya, terima kasih semuanya buat sahabat-sahabat yang telah menyimak acara ini live ini. Ya, di kesempatan ini, dan saya mohon maaf apabila mungkin ada kata-kata saya yang tidak jelas karena semangat atau menyinggung perasaan Bapak Ibu sekalian. Dari ujung rambut sampai ujung kaki saya mohon maaf. Tapi pada dasarnya apa yang saya ceritakan ini semua adalah kisah hidup saya, fakta yang sebenarnya, dan benar-benar hanya bertujuan untuk bagaimana menginspirasi Anda semua supaya Anda juga bisa meraih sukses dalam kehidupan Anda. Ya, saya mengundurkan diri mungkin. Terima kasih Pak Topik. Ya, sudah memberikan. Terima kasih banyak. Iya. Luar biasa, sangat-sangat luar biasa. Pak Haji, kami dari manajemen Vidaview mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk waktunya yang memotivasi kami di malam hari ini, dan waktunya untuk memotivasi penonton live pada malam hari ini. Semoga setelah nonton live hari ini, besok kita kembali di dunia aktivitas masing-masing, kita semangat 100 kali lipat Pak Haji ya. Terima kasih banyak Pak Haji, siap. Sama-sama. Ya, sama-sama Pak. Ya. Ya Pak Haji siap. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama Pak. Siap, dari saya Pak Haji, terima kasih banyak. Salam hormat saya semuanya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Jadi teman-teman yang nonton live hari ini seru banget kan, luar biasa nih dari Pak Haji Agus, pengalaman-pengalamannya, bagaimana dia termotivasi untuk bisa jadi sukses. Jadi teman-teman yang nonton pada live pada malam hari ini, kita bisa mengambil diri kita, bagaimana kita untuk bisa sukses untuk kedepannya, meraih sukses kedepannya seperti apa. Karena sukses bukan dari orang lain, dari kita sendiri, motivasi kita sendiri, bagaimana kita menjalani hidup untuk semangat dan semangat. Teman-teman, salam dari saya. Kita akan lanjut di live di sesi berikutnya dengan tema-tema menarik dari Haji Agus atau dengan mentor-mentor lainnya seperti itu teman-teman. Sekedar info teman-teman yang nonton live pada malam hari ini, Vidaview ada apartemen, ada promo menarik teman-teman. Seperti apa sih promonya? Yaitu adalah promonya libur bayar selama 6 bulan. Jadi konsumen cukup tanda jadi saja, bayar DP, langsung akad kredit, dan usernya itu akan dibayarkan cicilannya selama 6 bulan ke depan sama developer Ciputra Group, Vidaview Apartemen. Luar biasa.
Teman-teman yang nonton pada hari ini, thanks waktunya, salam semangat, salam sukses dari saya. Saya dari manajemen Vida View Apartemen mengucapkan terima kasih banyak untuk waktunya malam hari ini. Saya akan mengakhiri live hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ini ada salam dari Malaysia, Kalimantan, dan semua. Luar biasa ya. Teman-teman dari seluruh penjuru ya, terima kasih untuk meluangkan waktunya yang sangat super, yang luar biasa malam hari ini. Luar biasa. Kita akan bertemu di live berikutnya, teman-teman. Di belakang ini kan lihat sendiri Vida View seperti apa penampakannya kalau malam. Luar biasa. Jika ada yang ingin investasi di Vida View Apartemen, segera datang di kantor marketing kami di Boulevard Panakukang Topas Raya, di kantor kami di Vida View Apartemen. Seperti itu teman-teman ya. Teman-teman, terima kasih waktunya teman-teman. Luar biasa. Salam sukses, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.